Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Lutfi Insani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil. Kali ini saya akan menjelaskan perencanaan bendungan irigasi untuk memenuhi ujian akhir semester irigasi dan bangunan air 2. Pengertian bendung. Bendung adalah bangunan yang dibuat dari pasangan batu kali, bronjong atau beton yang terletak melintang pada sebuah sungai yang berfungsi meninggikan muka air agar dapat dialirkan ke tempat yang memerlukan. Manfaat lain dari bendung. 1. Mencegah banjir. 2. Mengukur debit sungai. 3. Memperlambat aliran sungai sehingga menjadikan sungai lebih mudah dilalui. 4. Tempat penampung air untuk persediaan di musim kemarau. Dan pada musim hujan dapat mengurangi debit banjir di hilir bendungan. 5. Tempat pengendapan lumpur dan pasir atau sedimen yang terbawa air sebagai hasil erosi di daerah pengaliran sungai di hulu bendungan. 6. Sebagian air di waduk ini akan meresap ke dalam tanah di sekitarnya, sehingga memperbesar cadangan air tanah dan memperbesar ketersediaan air pada musim kemarau. 7. Air waduk bisa dimanfaatkan untuk perikanan dan tempat rekreasi. Data yang digunakan. Data topografi. 1. Dalam hal ini rencana daerah irigasi dapat terairi, sehingga harus dilihat elevasi sawah tertinggi yang akan diairi. 2. Bila elevasi sawah tertinggi yang akan diairi telah diketahui, maka elevasi mercu bendung dapat ditetapkan. 3. Dari kedua hal di atas, lokasi bendung dilihat dari segi topografi dapat diseleksi. Data hidrologi. Dalam pembuatan bendung, yang patut diperhitungkan juga adalah faktor-faktor hidrologinya, karena menentukan lebar dan panjang bendung serta tinggi bendung tergantung ada debit rencana. Data morfologi. 1. Pola aliran sungai meliputi kecepatan dan arahnya pada waktu debit banjir. 2. Kedalaman dan lebar muka air pada waktu debit banjir. 3. Tinggi muka air pada debit banjir rencana. 4. Potensi dan distribusi angkutan sedimen. Selanjutnya, data geologi, data mekanika tanah, data standar perencanaan, data lingkungan dan ekologi. Syarat konstruksi bendung. Bendung harus stabil dan mampu menahan beberapa tekanan air pada waktu banjir. 2. Pembuatan bendung harus memperhitungkan kekuatan daya dukung tanah di bawahnya. 3. Bendung harus dapat menahan bocoran yang disebabkan oleh aliran air sungai dan aliran air yang meresap ke dalam tanah. 4. Bentuk peluap harus diperhitungkan, sehingga air dapat membawa pasir, kerikil, dan batu-batu dari sebelah hulu dan tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh bendung. Komponen konstruksi bendung. Bendung terdiri dari tubuh bendung, pintu air, pintu pengambilan, kolam peredam energi, dan pintu penguras. Lokasi bangunan bendung dan pemilihan tipe yang cocok. 1. Tipe, bentuk, dan morfologi sungai. 2. Kondisi hidrolis, antara lain elevasi yang diperlukan untuk irigasi. 3.
Topografi pada lokasi yang direncanakan. 4. Kondisi geologi teknik pada lokasi. 5. Metode pelaksanaan. 6. Aksesibilitas dan tingkat pelayanan. Dampak dari bendung. 1. Karena bendung akan meningkatkan kadar udara terlarut secara drastis setelah melewati bendung, hal tersebut bisa menyebabkan gangguan ekologi sungai, meski dampaknya hanya bersifat lokal di sekitar bendung saja. 2. Bendung dapat menyebabkan gangguan pada fauna setempat, seperti ikan salmon yang bermigrasi melewati sungai. 3. Lompatan hidrolik yang terjadi setelah air melewati bendung bisa menenggelamkan seseorang yang terjebak sehingga berbahaya bagi pelaku olahraga air. Istilah drowning machine digunakan pada pelaku olahraga kano dan kayak terhadap beberapa struktur bendung yang dinilai membahayakan. 6. Bendung bisa menjadi titik di mana sampah dan benda lainnya terkumpul. Sekian penjelasan perencanaan bendung irigasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.